Kenapa anak tengah selalu gagal dalam hubungan cinta? Aku pernah menulis kolom konsultasi cinta dalam majalah mingguan selama setahun. Para mahasiswa mengirimkan permasalahan cinta mereka ke majalah dan aku menawarkan saran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebagian besar email yang kuterima adalah tentang para wanita yang awalnya menjalin hubungan untuk merasa bahagia, tetapi lama-kelamaan justru merasa semakin menderita dan tidak berarti. Sebaliknya, pertanyaan dari para pria secara garis besar adalah, bagaimana cara menjalin hubungan? Aku menemukan kesamaan yang aneh ketika membaca tentang kisah-kisah itu atau mendengarnya secara langsung dari para wanita yang menderita dalam hubungan cinta. Sebagian besar wanita yang terus-menerus mengalami hubungan cinta yang menyakitkan, wanita-wanita yang tidak bisa melepaskan diri dari pria posesif, wanita-wanita yang dikekang oleh pria yang sering melakukan tindakan kekerasan atau suka mengatur, wanita-wanita yang terlalu baik dan rendah diri seringkali tidak mendapat kasih sayang yang cukup dari keluarga di masa kecil. Mereka sering berkata bahwa mereka tidak mendapat perhatian gara-gara kakak sulung atau adik bungsu mereka. Mereka juga rendah diri dan cenderung mulai menjalin hubungan lebih awal. Banyak sekali di antara mereka yang merupakan anak kedua dalam keluarga, dengan seorang kakak perempuan dan adik laki-laki. Aku penasaran, apakah ada hubungan antara kecenderungan menjalin hubungan yang buruk, kurangnya kasih sayang dalam keluarga? Kevin Lehman, seorang ahli psikologi keluarga yang mempelajari psikologi di balik urutan kelahiran, berkata bahwa orang-orang yang terlahir sebagai anak tengah, misalnya anak kedua atau ketiga, akan merasa tersisih dan tidak diperhatikan. Para orang tua memberikan perhatian besar kepada anak pertama, bahkan sejak anak itu masih berada dalam kandungan, namun mereka tidak akan seperti itu lagi ketika anak kedua lahir. Mereka menunjukkan bentuk kasih sayang yang berbeda kepada anak bungsu yang tidak diterima anak tengah. Kita bisa melihat dari betapa sedikitnya foto anak tengah seorang diri dalam album keluarga. Aku juga anak tengah. Aku lahir di Daegu, tempat anak laki-laki lebih diminati, dan ibuku menangis selama beberapa hari setelah melahirkanku karena ia sebenarnya menginginkan anak laki-laki. Secara umum, tingkat kelahiran anak laki-laki 5% lebih tinggi daripada tingkat kelahiran anak perempuan. Tingkat kelahiran yang dianggap normal adalah antara 103 107, tetapi pada tahun 1986 ketika aku lahir, tingkat kelahirannya adalah 111,7, karena praktik aborsi ilegal mulai bermunculan pada saat itu. Banyak janin yang disingkirkan karena mereka adalah anak perempuan. Aku memiliki seorang kakak perempuan yang 1 tahun lebih tua dariku dan ia mendapat kehormatan sebagai anak pertama. Adik laki-lakiku yang 5 tahun lebih muda dariku adalah anak kesayangan, jadi ia memiliki jati diri yang unik, berbeda dengan kakak dan adikku. Aku tidak punya foto diriku ketika merayakan ulang tahun pertama, atau pesta perayaan 100 hari. Di tahun baru, kakak selalu mendapat angpau 10 ribuan karena ia anak sulung dan adikku juga mendapat 10 ribuan karena ia anak laki-laki. Sementara aku hanya mendapat 5 ribuan, singkat kata, karena sering dibanding-bandingkan dengan anak sulung dan anak bungsu. Aku pun perlahan-lahan berpikir bahwa aku bukan orang penting. Itulah yang membuatku melarikan diri, karena tidak bisa menemukan cinta tanpa batas dan pengakuan dalam keluarga. Aku pun terobsesi pada teman-teman dan kekasih-kekasih yang bisa menerimaku apa adanya. Aku sudah mulai berpacaran sejak SMP, tetapi hubunganku tidak pernah mulus. Aku tidak bisa melepaskan orang-orang yang bersikap kasar dari diriku. Aku tetap bertahan walaupun aku tahu sudah diperlakukan dengan buruk. Sering juga aku menerima suatu hubungan semata karena takut pria itu akan kecewa jika aku menolaknya. Aku baru merasa berarti apabila dicintai, dan berpikir bahwa aku harus berusaha keras supaya bisa dicintai, walaupun bukan anak tengah. Seseorang yang tidak mendapatkan kasih sayang di masa kecilnya tidak akan percaya bahwa dirinya pantas dicintai, karena itulah jika ada seseorang yang menunjukkan minat sedikit saja, ia akan langsung jatuh cinta. Seseorang yang tidak merasa dirinya istimewa akan dengan mudah tertipu kata-kata manis, orang yang sudah terbiasa dengan dunia yang penuh penderitaan tidak akan berusaha membebaskan diri dari dunia itu, karena ia tidak sadar bahwa ia adalah orang yang pantas dicintai dan pantas bahagia. Mereka cenderung curiga dalam suatu hubungan dan akan sering bertanya kepada pasangan, "Apakah kau benar-benar mencintaiku?"
Apabila ada masalah dalam hubungan mereka, mereka tidak bisa mengambil keputusan apapun karena sudah terbiasa memikirkan perasaan orang lain, membuat mereka terlihat seperti tokoh utama wanita dalam drama tragis. Melalui kolomku, aku menjelaskan bagaimana para wanita yang mengalami hal yang sama sepertiku dulu bisa melepaskan diri dari situasi itu. Pertama, berhentilah mengasihani diri sendiri. Jika kau terus mengasihani diri sendiri, akan semakin banyak orang yang bertindak semena-mena. Kepadamu, berhentilah berpikir, hidupku memang menyedihkan. Kedua, mulailah berkata, tidak, dalam kehidupan sehari-hari, menolak sesuatu membutuhkan usaha. Jadi awalnya pasti terasa sulit, tetapi mulailah menolak hal-hal kecil, sehingga perlahan-lahan segalanya akan terasa lebih mudah. Kau pasti sadar bahwa tidak akan ada bencana yang terjadi jika kau menolak. Terlebih lagi, pria yang benar-benar mencintaimu tidak akan menyerah begitu saja apabila kau menolaknya. Ketiga, yakinlah bahwa kau patut dicintai. Berhentilah bersikap rendah diri dan berhentilah berpikir, tidak ada orang lain yang mencintaiku selain dia. Jika sudah berhasil mengumpulkan pencapaian-pencapaian kecil dalam kehidupan sehari-hari dan mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang menghargaimu, kau pasti bisa melepaskan diri dari kebiasaan terlibat dalam hubungan buruk. Yang paling penting adalah kau tidak menyerah walaupun usahamu tidak langsung membuahkan hasil. Jika terus berusaha dan bersabar, suatu hari nanti kau akan merasakan perubahan dalam dirimu.